Oke, kita udah mulai live. Oke, sambil nunggu beberapa rekan lainnya untuk join, saya akan sedikit absen nih. Kira-kira viewers dari live Instagram malam ini paling jauh dari kota mana aja sih, Sobat ISP? Coba tulis di kolom komentar paling jauh kira-kira teman-teman semuanya dari kota mana? Salam dari Balikpapan, halo. Salam semuanya. Coba paling jauh dari kota mana? Dan kira-kira teman-teman mau ditulis di kolom komentar atau bahkan di fitur chat yang tersedia. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar terdengar dengan jelas atau tidak suaranya? Kalimantan, kota Kapuas. Oke, berarti banyak juga nih warga Kalimantan. Salam dari negara Jepang. Oke. Halo yang di Jepang, thank you loh udah join di live Instagram Investor Saham Pemula bersama dengan Pegadaian. Nah, jadi teman-teman, di sini nanti saya selama maksimal 1 jam ke depan, saya nggak bakalan ngomong sendirian. Saya didampingi oleh salah satu perwakilan dari manajemen PT Pegadaian yang akan membahas tema live Instagram pada malam ini. Dan kebetulan temanya juga sangat menarik dan sangat penuh dengan wawasan, really insightful. So if you want to interest to join this live, silakan stay tune sampai live Instagram ini selesai. Nah, kebetulan di sesi live Instagram kali ini kita akan ngebahas temanya itu yuk belajar saham dengan topiknya diskusi asik gadai efek bersama PT Pegadaian Persero. Dan kebetulan nanti juga dari pihak Pegadaian kami mengundang Bapak Muhammad Hanafi Fauzi Seva selaku Asisten Manajer level 2 dari PT Pegadaian. Oke, langsung saja saya akan mengundang Mas Fauzi dari pihak Pegadaian untuk join di live Instagram. Nah, sambil kita menunggu joinnya Mas Fauzi, mungkin ada kalanya kita sedikit melakukan review terhadap market pada perdagangan. Oke, agak kepotong nih saya. Oke, mungkin sebelum. Halo Mas. Halo Mas Fauzi. Suara saya terdengar dengan jelas nggak Mas? Jelas mas, kalau suaranya jelas nggak? Suara Mas Fauzi jelas juga kok Mas di device saya. Oke, thank you Mas untuk join di live Instagram malam ini nih. Kebetulan kita tadi sudah dilakukan bridging di awal kalau seandainya akan membahas temanya itu terkait dengan diskusi asik Gade Efek with Pegadaian Persero. Jadi buat teman-teman sekedar menginfokan kembali dari pihak Pegadaian diwakili oleh Mas Muhammad Hanafi Fauzi Seva selaku asisten manajer dari PT Pegadaian. Oke, mungkin sebelum kita mulai live Instagram pada malam ini, kita akan sedikit review juga nih Mas, terkait dengan kinerja sektoral atau bahkan IHSG selama 1 hari perdagangan ini. Gak apa-apa ya Mas ya? Oke, siap lanjut mas Rifki. Oke, thank you Mas. Jadi buat teman-teman kita bisa lihat perdagangan IHSG pada perdagangan hari ini tertutup di zona hijau, plusnya itu di 0,72%. Untuk penutupan levelnya itu di level 6.701,32. Memang kita bisa lihat pada perdagangan hari ini bursa cenderung melakukan aksi profit, aksi net net buy dari investor asing. Kalau misalnya kita bisa lihat komposisi dari beli asing itu senilai 944 miliar. Kita bisa lihat selama perdagangan 2022 aja yang baru berjalan 5 hari perdagangan dari Senin sampai Jumat, akumulasi transaksi asing itu sudah mencapai 2,2 triliun rupiah. Artinya investor asing ini masih relatif percaya, trust dengan fundamental Indonesia. Walaupun tadi bisa kita lihat ya beberapa sektor di perdagangan hari ini mengalami pelemahan. Pertama di sektor cyclical di minus 0,95% dan teknologi di 0,44%. Dan lalu kalau misalnya kita bisa sedikit update berita domestik yang ada, tadi siang BPS dan juga Bank Indonesia telah merilis data kinerja mengenai cadangan devisa Indonesia yang pada bulan Desember ini tercatat
turun senilai 1 miliar US dollar untuk posisinya itu di 144,9 miliar US dollar. Tapi jangan khawatir buat teman-teman, menurut assessment yang ada, posisi cadangan devisa kita masih termasuk ample karena menurut standar yang ditetapkan oleh internasional, cadangan devisa harus mencukupi kebutuhan 3 bulan impor. Dan untuk di Indonesia sendiri dengan cadangan devisa 144 miliar itu masih cukup untuk menutupi kebutuhannya itu di 8 bulan impor atau 7,8 bulan impor sih untuk lebih tepatnya. Oke, langsung saja. Tadi sudah kita review terkait dengan IHSG. Kita langsung nih ke topik pembicaraan utama terkait dengan tema diskusi asik gadai efek. Dan di sini kita juga udah ada Mas Fauzi yang bisa langsung memberikan pemaparannya secara komprehensif terkait dengan gadai efek. Karena kan ya Mas Fauzi ya kita bisa tahu ya, pegadaian kan commonnya itu kan menerima gadai, uh, gadai yang menjadi jaminannya itu bukan instrumen efek mas, tapi melainkan benda-benda atau bahkan aset real. Tapi di satu sisi ada produk pegadaian baru yang disebut dengan gadai efek. Mungkin mas bisa memberikan kepada sobat ISP dan juga sobat pegadaian terkait apa sih itu mas gadai efek. Mungkin kita yang baru mengenal pasar modal atau bahkan yang ingin mencoba mendapatkan dana tambahan itu bisa mencoba produk gadai efek mas. Oke, ya terima kasih Mas Rizky. Jadi memang untuk produk Gada Efek ini merupakan produk yang baru di relaunching kembali oleh Pegadaian. Jadi memang mungkin masyarakat ataupun investor-investor lebih tahu Pegadaian itu agunannya berupa barang-barang fisik ya Mas. Mungkin Iya, berupa perhiasan atau mungkin kendaraan atau mungkin barang-barang fisik lainnya gitu. Namun pada tahun 2019 Pegadaian itu merelaunching produk yang namanya Gadai Efek. Jadi sebetulnya untuk produk Gadai Efek ini sudah ada sebelumnya di Pegadaian sejak tahun 2007. Namun karena adanya krisis keuangan di tahun 2008 delapan. sehingga produk Gadai Efek ini di freeze sementara pada tahun 2009. Nah, baru pada tahun 2019 kita mengaktifkan kembali produk Gada Efek ini karena kita melihat minat dari antusiasme dari investor-investor di pasar modal ini cukup tinggi pada uh, beberapa tahun ke belakang ini, Mas, gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya juga nih, apa tuh sebetulnya Gada Efek itu apa sih gitu. Jadi untuk produk layanan Gada Efek ini adalah pemberian kredit kepada nasabah dengan agunannya itu berupa saham ataupun obligasi gitu. Jadi sobat-sobat investor yang memiliki saham ataupun obligasi saat ini bisa digadaikan di Pegadaian jika memang teman-teman investor membutuhkan dana gitu. Oke deh, got it. Berarti memang ini produk Gadai Efek sebelumnya memang sudah ada dari tahun 2008 ya Mas ya. Karena mungkin pada saat 2008 kita semua tahu tuh Mas, ada krisis subprime mortgage yang melanda instrumen keuangan global sehingga imbasnya juga ke instrumen keuangan yang ada di Indonesia juga ya Mas ya. Nah, ini yang Iya, menarik nih Mas dari Gadai Efek tadi yang dimention oleh Mas Fauzi juga bahwa agunan yang diberikan oleh Gadai Efek itu adalah yang biasanya kita dalam bentuk real asset sekarang juga udah bisa instrumen saham dan juga obligasi berarti ya Mas ya iya sebagai betul. jaminannya. Lalu kira-kira Mas secara garis besar apakah pegadaian Gadai Efek dengan menggunakan agunan instrumen efek dan juga agunan yang berbasis aset real itu mekanismenya sama atau beda? Jadi sebetulnya untuk mekanismenya hampir mirip ya Mas. Jadi Hmm. dengan adanya gadai ini kepemilikan dari aset efek tersebut Hmm. tidak berpindah. Jadi efek tersebut masih menjadi milik sobat-sobat investor yang melakukan gadai efek Oke. gitu. Nah, namun yang menjadi catatan, jadi untuk produk layanan gadai efek ini saat ini masih terbatas di saham yang masuk di LQ45, Mas. Jadi LQ45, oke. sahamnya masih terbatas karena kan
di pasar modal Indonesia ini ada sekitar 700-an jenis efek ya Mas, jenis saham gitu. Iya. Namun yang diterima oleh Pegadaian saat ini itu saham-saham yang masuk di list LQ45 gitu. Jadi 45. mungkin ke depannya kita akan memperluas agunan di di indeks lainnya seperti di IDX 80 gitu. Oh, oke deh. Berarti emang secara garis besar, secara mekanismenya itu sama dengan dengan gadai pada umumnya, tapi instrumen atau bahkan barang agunannya aja yang berbeda ya Mas ya. Nah, Iya, betul. buat para sobat ISP dan juga sobat Pegadaian, itu juga tadi bisa di note kalau seandainya untuk jenis sahamnya sendiri telah dimention oleh Mas Fauzi juga adalah saham jenis LQ45 ya Mas ya. Karena kan mempertimbangkan faktor risiko yang ada dari saham LQ45 itu relatif lebih ringan atau bahkan lebih kecil dibandingkan dengan jenis indeks yang instrumennya sendiri tidak liquid. Dan lalu Mas, kira-kira biasanya juga dari para nasabah kebanyakan atau bahkan calon nasabah yang ingin melakukan pendanaan itu mostly cara assessmentnya gimana sih Mas? Apakah dari Pegadaian akan melakukan survei terlebih dahulu dan kira-kira kebanyakan dana yang digadaikan dari efek tersebut diperuntukkan untuk apa? Oke, jadi produk layanan Gada Efek ini dalam hal penggunaan dananya, Mas. Jadi kita Mm-mm, ini fleksibel, fleksibilitas mm-mm. penggunaan dananya tergantung dari teman-teman investor yang melakukan Gada Efek ini. Gada Nah, efek. jika memang teman-teman investor ini membutuhkan dana untuk kebutuhan likuiditas atau kebutuhan modal kerja, bahkan untuk fasilitas pembelian saham kembali di bursa itu kita memfasilitasi gitu. Jadi kita tidak terbatas Gada Efek ini tidak terbatas untuk misalkan hanya untuk modal kerja atau untuk likuiditas tidak. Jadi kita fleksibel, dananya bisa digunakan oleh sobat-sobat investor sesuai dengan perencanaan keuangannya masing-masing gitu. Nah, selain Oke itu untuk deh. proses layanan Mm-mm, Gada Efek ini kita tidak ada semacam asesmen ya Mas. Namun yang mm-mm, dilihat oleh kita itu yang pertama kriterianya. Jadi kriteria mm-mm, efek agunannya biasanya kita cek dulu agunannya itu sudah sesuai dengan kriteria Pegadaian atau belum. Nah, setelah itu mm-mm. kita melakukan cek di berkas-berkas pengajuan yang diberikan oleh sobat-sobat investor yang melakukan Gada Efek gitu. Oke deh, noted Mas. Berarti memang secara layanannya sendiri mereka dana yang diberikan kepada nasabah sendiri itu fleksibel ya Mas ya, dapat dilakukan Ya, untuk apa saja. Nah, terkait dengan dana tersebut Mas, apakah nantinya pada saat efek tersebut digadaikan hak-hak yang diterima oleh si investor tersebut mulai dari hak RUPS atau bahkan hak menerima dividen dan lain sebagainya itu masih tetap diterima oleh si investor walaupun mereka sudah melakukan proses gadai Mas. ya. Jadi dengan layanan Gada Efek ini kita tidak menghilangkan hak-hak eh, nasabah sebagai investor, Mas. Sehingga jika pada suatu kondisi misalkan nasabah itu melakukan gadai dan dalam jangka waktu bersamaan emiten yang digadaikan oleh nasabah ini melakukan aksi korporasi baik itu dividen, pemberian dividen ataupun RUPS ataupun kemarin seperti BRI itu ada right issue itu nanti seluruhnya masih menjadi hak dari nasabah gitu atau dari investor karena di produk layanan Gada Efek ini tidak ada perubahan kepemilikan yang mana hanya eh, pada saat periode gadai efek yang diagunkan oleh nasabah ini dikunci Oke, oleh pegadaian itu tidak bisa dilakukan transaksi di transaksi. bursa. Oke deh, berarti secara garis besar hak-hak yang diterima oleh investor itu berarti masih didapatkan oleh investor tersebut. Namun di satu sisi juga ada fitur atau bahkan hal yang di freeze oleh pihak pegadaian yaitu transaksi jual ya Mas ya. Berarti Ya, jualnya itu hanya terpaku pada saham yang digadaikan saja ya Mas ya, tidak berpengaruh terhadap saham yang ada di portofolionya mereka secara keseluruhan. betul. Jadi untuk saham yang digadaikan itu sebetulnya masih bisa dilakukan penjualan oleh nasabah, namun harus dengan instruksi dari pegadaian gitu. Jadi misalkan nih ada
sobat investor yang memang melakukan gadai efek. Namun setelah pada saat periode gadai, misalkan setelah gadai 1 bulan, ternyata efeknya naik nih, udah naik 10%, misalkan ada floating profit. Nah, nasabah tersebut misalkan, saya pengen jual aja nih efeknya, itu bisa dilakukan. Namun nasabah tersebut tidak bisa melakukan penjualan efek di online tradingnya pribadi, namun harus Oke. melakukan instruksi ke pegadaian untuk dilakukan penjualan efek gitu. Yang mana nanti hasil dari penjualan efek ini akan dikurangi kewajiban ke pegadaian, lalu selisihnya akan dikembalikan lagi ke rekening investor tersebut gitu yang melakukan gadai efek gitu, Mas. Oke deh. Nah, oke, thank you Mas untuk pandangan dan juga insight-nya. Nah, ada beberapa hal lagi nih Mas, yang saya juga dan juga teman-teman investor kebanyakan mungkin kepo nih Mas, terkait dengan gadai efek. Mungkin pada saat eh, salah satu nasabah atau bahkan investor melakukan aksi gadai efek, kira-kira mereka bertanya nih Mas, berapa persen sih yang sekiranya nilai yang didapatkan oleh si nasabah gadai tersebut dari segi dana dari total aset atau bahkan value aset yang ia miliki. Let's say kan di saham kan kita kan untuk melakukan assessment misalnya dari perusahaan sekuritas mereka melakukan pinjaman trading limit atau apa kan harus ada haircutnya Mas ya. Kalau di Betul. Pegadaian sendiri ada nggak sih Mas penilaiannya berapa persen dari si nilai saham tersebut kalau mereka melakukan gadai efek? Oke, jadi memang untuk perhitungan gadai efek ini kita yang pertama kita menggunakan harga rata-rata saham selama 5 hari, Mas. Jadi yang Oke, menjadi acuan taksiran harganya itu harga saham rata-rata 5 hari. Nah, selain itu kita menggunakan faktor diskon. Jadi faktor diskon itu betul, Mas. Jadi kita menggunakan haircut. Haircutnya haircut. ini adalah haircut yang dikeluarkan oleh Kepay gitu. Nah, setelah itu kita eh, menggunakan perhitungan 65% sehingga nanti uang pinjaman yang akan diterima oleh nasabah itu berkisar di angka 45,5% sampai dengan 58,5% dari market value agunan. Nah, Oke, misalkan ada Mas Rifki nih, misalkan melakukan gadai efek dengan market value saham sejumlah 10 juta, 10 juta. maka uang Oke. pinjaman yang bisa diberikan oleh pegadaian itu sekitar 4,5 juta sampai dengan 5,8 juta, Mas, gitu. Bergantung Oke, dari haircut haircutnya. saham yang ada di, ya, haircutnya, karena kan di LQ45 itu haircut sahamnya itu beragam ya, Mas. Ada yang haircutnya Iya. 5, ada yang haircut ada 10, ada yang 30 gitu. Sehingga yang membedakan kenapa sih saham ini dapat uang pinjamannya cuma 45%, sedangkan yang ini dapat pinjamannya bisa 58,5%. Nah, itu yang membedakan dari segi haircutnya gitu. Semakin besar haircut, maka uang pinjaman yang akan diterima maka akan semakin kecil gitu. Makin kecil. Oke deh, noted Mas. Berarti nih buat para sobat cuan dan juga sobat ISP dan sobat pegadaian yang ingin melakukan gadai efek, mau diperhatikan tuh. Bukan pegadaiannya milih-milih, karena kan takutnya kan gini Mas, kalau seandainya nggak dijelasin mengenai haircut, wah kok Ibu A kok gadain efeknya dari nilai 100 juta dapatnya 80 juta misalnya, dapatnya misalnya 60 juta, kok saya cuma dapatnya 40 juta. Jadi mau diperhatikan tuh haircut. Jadi buat for your information teman-teman yang join di live Instagram, haircut merupakan assessment yang diberikan oleh pihak bursa atau bahkan pihak sekuritas dalam memberikan fasilitas buying limitnya yang udah dimention oleh Mas Fauzi juga. Semakin besar haircutnya berarti resikonya akan semakin besar juga ya Mas ya. Betul. Oke, thank you Mas untuk penjelasannya. Dan biasanya nih Mas, para atau bahkan di Pegadaian sendiri menyediakan fasilitas gadai efeknya itu untuk tenggang waktunya paling lama berapa sih Mas? Dan dari yang udah-udah dari nasabah yang kebanyakan juga mereka biasanya melakukan pelunasannya itu apakah biasanya lebih lama atau bahkan terlambat atau bahkan biasanya lebih cepat? Oke. Jadi memang untuk produk layanan gadai efek ini kita ada tenggang waktunya, Mas. Jadi periode Iya. gadainya ini per 90 hari namun dapat diperpanjang gitu. Jadi Oke. sampai saat ini pun yang melakukan layanan gadai efek ini ada nasabah yang sudah menggadai selama 2 tahun,
itu udah ada juga Mas. Nah, yang mana nasabah tersebut perlu melakukan pembayaran bunga gadai per 90 hari gitu. Sehingga pada hari ke-90 nanti gadainya akan di roll over setelah ada Oke. pembayaran dari nasabah. Nah, untuk jangka waktu berapa lama nih kita bisa gadai itu, kita bisa menerima gadainya selama selama efeknya masih di list LQ45 gitu. Jadi 145 gitu. Jadi kalau misalkan nasabah itu udah gadai ini selama 1 tahun, misalkan di tahun pertama efeknya ada di list L145. Nah, ternyata di tahun ke selanjutnya eh, saham yang dijadikan agunan ini keluar dari LQ45. Karena kan yang Oke. kita ketahui saham LQ45 ini dilakukan rotasi ya Mas, per 6 bulan, di bulan Februari dan di bulan Agustus gitu. Bagus. Nah, jika efeknya ternyata nanti keluar di LQ45, maka pada saat jatuh tempo gadainya itu tidak bisa diperpanjang lagi Mas. Jadi harus ditebus atau bisa juga ditukar agunannya dengan efek yang ada di LQ45 gitu. Oke deh. Berarti memang kalau misalnya untuk tenggang waktunya sendiri, Pegadaian memberikan waktu untuk pelunasannya itu 90 hari, namun bisa diperpanjang ya Mas ya, tergantung dengan kebutuhan dari si pengguna jasa Gadai Efek tersebut ya Mas. Jadi kalau misalkan nanti sobat-sobat investor ternyata gadainya hanya ingin sebulan, itu kita fasilitasi juga Mas. Karena kan untuk gadai efek ini kita fleksibel ya, fleksibel jangka waktunya, namun di hari ke-90 wajib dilakukan pembayaran bunga gitu. Nah, jika nanti gadainya hanya 1 bulan misalkan, maka bunga yang akan dibayarkan oleh nasabah ini nanti proporsional Mas, jadi tidak bunga maksimal gitu. Jadi untuk bunga gadai efek ini sebesar 3,75% per 90 hari. Nah, jika Oke. memang nanti gadainya cuma 1 bulan atau hanya 2 bulan, itu nanti kenanya proporsional. Misalkan sebulan, maka akan dikenakan bunga sebesar 1,25% gitu per bulannya gitu. Oke deh, berarti sangat ringan sekali nih buat para teman-teman semua terkait dengan bunga yang diberikan oleh Pegadaian dari produk Gadai Efeknya sendiri. Lalu Mas, ada nggak sih Mas sekiranya sanksi tambahan atau bahkan bunga tambahan apabila si pengguna jasa layanan tersebut mereka melakukan pembayaran atau bahkan pelunasannya itu di luar waktu 90 hari? Dan apakah nantinya akan ada potensi resiko for sale apabila dari si penggunanya tidak memenuhi persyaratan atau bahkan lalai terhadap kontraprestasi yang ada. Oke, ya memang jika pada saat periode gadai di hari ke-90, pada saat itu tempo nasabah tidak melakukan kewajiban pembayaran bunga, minimal pembayaran bunga, kita berikan tenggang waktu 1 hari Mas, kita masih berikan kesempatan nasabah untuk melunasi atau melakukan pembayaran bunganya di hari berikutnya, di hari ke-91. Namun jika sampai dengan hari ke-92 ternyata nasabah tersebut belum ada pembayaran, maka ya dengan berat hati kita akan melakukan forsel agunan gitu. Jadi agunan yang itu kita akan langsung jual di market gitu. Yang mana nanti dari hasil penjualan itu yang pasti kita akan kurangi kewajiban dulu ke Pegadaian. Setelah itu selisihnya akan langsung dikembalikan lagi ke rekening di apa yang dimiliki oleh sobat-sobat investor gitu. Jadi tidak Oh, seluruhnya gede. ditahan oleh Pegadaian, tapi kita hanya mengambil yang menjadi kewajiban kita gitu. Jadi kewajiban nasabahnya kita akan kurangi, selisihnya kita kembalikan ke nasabah gitu. Berarti ini masih termasuk aman ya Mas ya, walaupun seandainya kita bisa lihat ada sedikit uh, dari nasabahnya misalnya mereka belum melakukan pelunasan atau bahkan pembayaran, bunganya masih relatif lebih ringan ya Mas ya. Tadi untuk bunga terlembatannya di level berapa Mas? Kalau boleh tahu, Jadi sorry. untuk keterlambatan kita tidak ada pengenaan denda bunga tambahan Mas. Namun Oke. ya kita meminta nasabah untuk melakukan pembayaran bunganya saja di hari ke-90 atau Oke. maksimal di hari ke-91 sejumlah 3,75% dari uang pinjaman gitu. Jadi kalau misalkan pinjamnya 10 juta, bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah itu sekitar 375.000 gitu. Maka gadainya akan diperpanjang lagi 90 hari ke depan gitu, Mas. Oke, thank you Mas untuk tambahannya lagi. Nah,
Ini ada beberapa pertanyaan juga sih Mas. Mungkin di sini kita juga langsung diskusi dua arah juga dengan beberapa viewers yang ada. Dan terkait pertanyaannya sendiri, ini muncul dari Muhammad Aljabir. Kira-kira Mas untuk melakukan penggadaian dari T-Roger 20. Nah, kalau misalnya dari Gadai Efek sendiri, si T-Roger ini bertanya Mas, ada nggak sih quantity minimum yang harus dilakukan untuk melakukan Gadai Efek? Oke, jadi memang untuk minimum pembiayaan yang diberikan oleh Gada Efek ini minimal pencairannya itu 1 juta rupiah, Mas. satu 1 juta juta rupiah, oke. rupiah. Nah, untuk agunannya kita tidak membatasi sih, Mas, selama uang pinjaman minimalnya itu 1 juta rupiah. Misalkan nasabah tersebut menggadaikan saham gudang garam 1 lot itu masih Hmm. memenuhi kriteria gitu. Karena Iya. otomatis uang pinjam diberikan sekitar 1,5 juta, kurang lebih sekitar 1,5 juta. Berbeda dengan nasabah yang menggadaikan saham misalkan Telkom nih 1 lot, ya itu otomatis tidak akan kita berikan karena kan 1 lot saham Telkom paling akan mendapatkan dana sekitar 150 ribuan gitu. Itu tidak memenuhi kriteria pegadaian gitu, Mas. Oke deh, berarti buat para sobat ISP dan juga sobat investor, langsung dicatat kalau seandainya yang dilihat dari pegadaian itu bukan dari segi lotnya, tapi dilihat dari segi nilai agunannya Mas ya. Dengan nilai Ya, agunan itu minimal adalah 1 juta rupiah. ya Dan minimal, lalu Mas, sorry, minimal uang pinjamannya dengan minimal market value-nya 2 juta kurang lebih, Mas. oke, berarti minimal, sorry, saya ralat, berarti untuk minimal market value-nya 2 juta dan untuk nilainya adalah 1 juta rupiah yang nantinya akan diberikan oleh pihak pegadaian. Nah, terkait dengan penyerapan produk dari Gadai FX sendiri, Mas, kira-kira apakah selama pasca relaunching di 2019 sampai dengan sekarang, perkembangannya itu cukup signifikan, Mas, dari si pengguna jasa layanan Gadai Efek ini? Ya, jadi memang untuk produk layanan Gada Efek ini cukup antusiasme dari sobat-sobat investor ini cukup tinggi juga, Mas. Banyak Mm-mm. juga sobat-sobat investor yang melakukan fasilitas Gada Efek ini, yang mana mereka menggunakan fasilitas Gada Efek ini untuk kebutuhan investasi maupun Investasi. kebutuhan likuiditas yang mereka butuhkan gitu, Mas. Jadi memang cukup cukup banyak juga sih sobat-sobat investor yang sudah melakukan mencoba layanan Gada Efek ini gitu. Apalagi Oke didukung deh. misalkan dengan kondisi marketnya yang sedang turun gitu. Yang mana kan Mm-mm. jika marketnya sedang turun sedangkan kita butuh pendanaan, sayang juga kan kalau misalkan efeknya dijual gitu. Nah, dengan adanya produk Gada Efek ini Mm-mm. sobat-sobat investor nanti bisa melakukan eh, pengajuan Gada Efek tanpa harus kehilangan saham yang dimiliki gitu. Jadi dananya kita tetap miliki dan juga sahamnya masih menjadi milik teman-teman investor gitu. Oke deh. Nah, ini pertanyaannya berlanjut juga nih Mas. Masih inline dengan penjelasan Mas Fauzi terkait salah satu hal yang didapatkan oleh nasabah terkait dengan penggunaan jasa layanan Gadai Efek. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas, yang pertanyaannya masih berlanjut terkait dengan benefit yang sekiranya akan diperoleh oleh si pengguna jasa layanan Gade Efek apabila mereka menggunakan jasa layanan ini dibandingkan dengan jasa pinjaman lainnya, Mas. Ini pertanyaan dari Rama underscore 22. Oke, jadi mungkin dengan layanan Gada Efek ini yang pertama dengan produk Gada Efek ini nanti sobat-sobat investor bisa mendapatkan pendanaan tanpa harus kehilangan aset saham yang dimiliki gitu. Selain itu, ya mungkin dari segi suku bunga kita juga uh, cukup apa cukup murah juga dibanding dengan dengan produk-produk lain gitu. Selain itu untuk proses layanan Gada Efek juga cukup cepat juga, Mas. Jadi untuk proses Oke. uh, layanan Gada Efek ini kita membutuhkan waktu bisa 2 sampai 3 hari biasanya sudah bisa dilakukan pencairan gitu. Jadi dananya bisa langsung nanti teman-teman investor pergunakan dana tersebut untuk kebutuhan dari
teman-teman investor gitu. Oh, oke deh, berarti benefitnya itu sangat banyak dan ditambah lagi yang sudah dimention di awal juga, gadai ini hanya bersifat dana yang atau sorry, aset yang digadaikan hanya bersifat jaminan aja. Jadi untuk hak yang diberikan kepada si investor itu nggak berkurang ya Mas ya. Betul, Jadi betul sekali. di satu sisi juga selain proses pendanaannya cepat dan mudah, hak-hak yang diberikan oleh si investor itu juga nggak berkurang. Jadi ini tepat banget nih buat para investor atau bahkan para pencari cuan yang sekiranya mereka punya aset lebih di portofolio tapi nggak megang cash. Tapi kalau misalnya mau dijual sayang nih, karena harga Ya, sahamnya mau naik. Solusinya bisa langsung ambil layanan atau bahkan pilih layanan Gadai Efek. Nah, terkadang ini terkait juga sih jasa Mas. layanan Gadai Kan, Efek, ya Mas, jadi sorry. terkadang kan misalkan sobat-sobat investor ini mengincar saham nih misalkan, tapi Mm-mm. dananya nggak ada, ya bisa dilakukan gada efek juga untuk membeli saham tersebut gitu. Sehingga dengan adanya gada efek ini nanti sobat-sobat investor tidak kehilangan momen lah untuk membeli saham yang mana mungkin jika di sekuritas ada yang namanya produk margin tapless ya Mas. Jadi kan Yang margin jendela pas tapless iya. itu kita dibatasi Mm-mm. 4 hari udah di for sale ya. Udah 4 hari udah di for sale. Sedangkan kan saham kita nggak tidak ada kepastian 4 hari bakal naik atau gimana gitu kan. Jadi dengan produk layanan Gada Efek ini ya memberikan alternatif kepada nasabah jika memang nanti membutuhkan dana untuk pembelian saham kita ya bisa difasilitasi juga gitu Mas. Oh, oke deh. Kalau misalnya dibandingkan dengan produk serupa yang ngasih tenggang waktu hanya 4 hari, ini benefitnya pegadaian jauh lebih lama nih, karena 90 hari ya Mas ya. Barangkali bisa, Betul. barangkali dengan misalnya dari perolehan dana yang diberikan pegadaian, bisa diberikan ke saham lain, sahamnya cuan, bisa dijual, terus bisa nutup deh tuh. Nah, lalu Mas, pertanyaan saya selanjutnya, kita juga penasaran juga nih Mas terkait dengan bagaimana sih pelayanan yang dilakukan oleh Pegadaian dalam melayani jasa Gadai Efek Mas. Apakah pelayanan jasa Gadai Efek ini dapat dilakukan oleh store Pegadaian atau bahkan mitra atau bahkan cabang Pegadaian yang ada di seluruh Indonesia atau gimana Mas? Oke. Jadi untuk produk layanan Gadai Efek ini kita memiliki 3 channel layanan, Mas. Yang pertama Oke. itu datang ke kantor pegadaian untuk melakukan proses Gadai Efek. Nah, yang kedua Mhm, itu bisa juga melalui aplikasi pegadaian. Jadi pegadaian itu memiliki aplikasi yang namanya pegadaian digital. Nah, nanti mhm, sobat-sobat investor bisa melakukan simulasi sampai dengan pengajuan gadai efek di aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga, kita pegadaian sudah bermitra dengan 8 sekuritas. Saat ini sudah mhm. bermitra dengan 8 sekuritas yang mana teman-teman investor yang memang sekuritasnya sudah bermitra dengan pegadaian bisa langsung mengajukan melalui sekuritas tersebut gitu. Jadi nanti dari nasabah tersebut mengajukan ke sekuritas, dari sekuritas nanti akan meneruskan ke pegadaian gitu, Mas. Jadi prosesnya bisa dilakukan melalui 3 channel layanan gitu. Oke, berarti tiga channel layanan yang tentunya sangat mudah untuk diakses. Pertama, bisa langsung datang ke kantor pegadaiannya. Yang kedua, berdasarkan atau bahkan melalui apps pegadaian. Nah, apps-nya ini Betul? bisa di-download dari Play Store atau bahkan di App Store Ya, juga ya, Mas ya. Dan lalu yang terakhir, channel yang terakhir adalah dengan mitra sekuritas yang telah melakukan kerjasama dengan Pegadaian. Tadi yang sudah dimention, mitranya itu ada 8 perusahaan anggota bursa atau sekuritas. Mungkin dari teman-teman Mas yang sekiranya ini ada pertanyaan juga nih Mas. Bisa disebutin Kak, kira-kira perusahaan sekuritas yang udah melakukan mitra dengan Pegadaian itu salah satunya apa aja? Nah, mungkin mereka udah mulai mau langsung gak ada efek nih, Mas. oke. Jadi untuk sekuritas yang sudah bermitra dengan pegadaian ini, kita ada sekuritas BUMN dan juga ada sekuritas swasta. Mungkin dari sekuritas BUMN ini ada BRI Dana Reksa. Yang pertama BRI Dana Reksa, yang kedua BNI Sekuritas, yang ketiga itu Bahana Sekuritas, yang keempat Mandiri Sekuritas. Sedangkan dari sekuritas swasta kita sudah Swasta. bermitra juga dengan KGI Sekuritas, Samuel Sekuritas, Pilar Mas Sekuritas dan juga MNC Sekuritas. Jadi
mungkin sobat-sobat investor yang memang memiliki akun di sekuritas-sekuritas tersebut dan juga ingin mencoba fitur layanan Gadai Efek, bisa juga melakukan pengajuan atau pengajuannya bisa melalui sekuritas tersebut, Mas. Jadi nanti bisa langsung datang ke sekuritas atau info ke sekuritasnya gitu. Oke deh, got it. Thank you Mas terkait dengan info tambahannya. Nah, terkait dengan layanan Gadai Efek sendiri nih Mas, kira-kira kalau misalnya bisa di breakdown oleh Mas Fauzi, segmen segmen dari nasabah yang diterima untuk Gadai Efek itu apakah hanya terpaku pada individu retail atau bahkan dari institusi lainnya itu juga bisa melakukan Gadai Efek sih Mas? Jadi untuk segmen pelayanan Gada Efek kita membagi ke sektor individu dan juga sektor korporasi, Mas. Jadi kita tidak Oke. terbatas untuk retail, tapi kita membuka peluang juga untuk korporasi atau perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan dana, kita fasilitasi juga. Yang mana yang pertama sih kita melihat dari saham agunan ya Mas. Jadi saham agunan yang yang kita lihat itu agunannya dulu, sahamnya apa yang akan diagunkan oleh eh, individu maupun korporasi gitu. Korporasi. Oke, berarti secara segmentasinya kliennya itu nggak terpaku pada retail atau bahkan institusi aja. Nah, berarti secara garis besar mekanismenya sama. Apakah fee-nya juga sama juga, Mas, antara retail dan juga institusi? Sama sama Mas. Namun Sama ya? ya jika pengajuan ya ada nominal tertentu, kita sih ada diskon 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 bunga dengan pengajuan tertentu gitu. Jadi jika pengajuannya memang cukup besar ya kita beri diskon untuk nasabah tersebut gitu. Oke deh. Nah, terkait dengan limitnya, Mas, kira-kira bisa diinfokan juga tuh, Mas. Misalnya ada nasabah dari institusi, mereka mau eh, melakukan gadai efek. Apakah ada limit yang diberikan dari pihak pegadaian, Mas? Oke, jadi untuk limit pembiayaan untuk nasabah individu itu 1 juta rupiah, minimal 1 juta rupiah sampai dengan maksimalnya 5 miliar rupiah, Mas. Nah, sedangkan Oke. untuk nasabah korporasi kita minimal pendananya sama 1 juta rupiah dan maksimalnya di 20 miliar rupiah. Tuh, 20 miliar rupiah Besar. per emiten ya, jadi per emiten gitu. Ataupun nasabah per nasabah. Jika terkadang suka ada yang nanya juga nih, kalau misalkan saya udah gadai 5M terus nggak bisa gadai lagi, ya bisa aja gadai tapi mungkin atas nama istrinya atau anaknya atau siapa gitu. Oke deh. Limitnya juga besar juga termasuk ya, Mas ya. Untuk individu aja di 5 miliar, terus untuk segmen korporasinya itu 20 miliar rupiah. Nah, lalu kalau misalnya seandainya kita balik lagi ke pertanyaan, nah ini pertanyaannya lagi dari salah satu teman kita nih, dari sobat ISP. Ini mungkin rekannya tadi belum join terkait dengan ini sih Mas. Jika belum bisa membayar uang sampai jangka waktu yang ditentukan, apakah sama akan dijual? Nah, tadi udah dijelasin juga sih sama Mas Fauzi. Mungkin mau dijelaskin kembali, boleh tuh Mas. Ya mungkin jika pada saat periode gadai sampai dengan hari ke, karena kan jatuh tempo ini di hari ke 90 ya Mas. Nah, kita beri waktu sampai dengan hari ke 91, yang mana jika sampai dengan hari ke 91 tutup bursa belum ada pembayaran, maka ya itu dengan berat hati di hari esoknya, di hari ke 92 kita akan langsung menjual efek agunannya gitu di market gitu. Kita langsung jual di harga pasar. Oke deh. Nah, berarti tadi udah terjawab ya pertanyaannya dari Bro siapa nih? Dari Bro Muhammad Al-Jabir. Nah, mungkin buat para rekan-rekan ISP yang sekiranya memiliki pertanyaan terkait dengan Gade Efek, bisa langsung saja drop your question on the chat box atau bahkan di langsung kolom komentar yang tersedia pada sesi live Instagram malam ini.
Nah, tadi kan eh Mas juga sempat menyinggung terkait dengan uh, gadai efek dan juga ada beberapa penawaran yang diberikan apabila si nasabah tersebut memberikan atau bahkan melakukan pegadaian dengan nilai tertentu. Kira-kira dari pegadaian Mas, adakah promo ini mumpung lagi banyak juga viewersnya, adakah promo yang sekiranya dapat diberikan kepada para viewers Mas yang sekiranya tertarik untuk melakukan gadai efek? Mungkin untuk yang melakukan gadai efek, biasanya sih kita ada hadiah ya berupa tabungan emas, Mas. Jadi mungkin sobat-sobat investor yang melakukan gadai efek nanti biasanya akan mendapatkan voucher berupa tabungan emas gitu pada Tabungan saat Mas, oke. sudah melakukan pencairan dananya gitu. Oke, menarik banget nih. Selain dapat cuan dari dana gadai efek, teman-teman juga udah bisa langsung dapetin promo tabungan emas dari Pegadaian. Ini ada pertanyaan lagi dari Dio underscore Marcelo. Kak, kira-kira kelengkapan yang harus dibutuhkan pada saat kita melakukan pengambilan gadai efek itu apa aja sih? Nah, monggo nih Mas, mumpung langsung ada orang Pegadaiannya nih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Dio. Jadi untuk proses layanan gadai efek ini persyaratan yang perlu dilengkapi yaitu yang pertama KTP, KTP pengajuan dari nasabahnya. Yang kedua itu NPWP, tapi NPWP ini opsional, Mas. Opsional jika memang Oke. nasabah tersebut belum memiliki NPWP itu tidak perlu dilampirkan. Yang ketiga adalah bukti kepemilikan saham gitu. Bukti kepemilikan saham yang mana bukti kepemilikan saham ini akan kita lakukan cross check dengan apa nanti formulir yang diisi oleh nasabah gitu. Jadi nanti nasabah itu bisa melampirkan berupa SOA, SOA yang biasanya kan di sekuritas diberikan tiap bulan ya Mas. Nah nanti bisa melampirkan SOA ataupun bisa melampirkan screenshot di online trading platformnya. Nanti bisa di screenshot aja bagian portofolionya. Nanti kita cross check sih saham yang dijadikan agunannya apa, yang ditulis, yang dimiliki oleh nasabahnya apa. Karena terkadang suka ada juga tuh nasabah melakukan gadainya saham saham misalkan BCA nih di formnya ditulisnya 20 sedangkan yang ada di portofolionya cuma ada 15 gitu. Terkadang nasabahnya lupa udah kejual katanya 5 ya, makanya sukanya SOA ataupun screenshot portofolio itu untuk kita lakukan cross check sih, untuk lakukan cross check Oke. agunan yang dimiliki dan juga yang memang dicatat di formulir kreditnya gitu. Oke deh, berarti Mas Dio tadi udah terjawab ya pertanyaannya yang tadi udah bertanya. Berarti secara garis besar untuk dokumen yang diperlukan itu hanya ada tiga. Pertama adalah KTP atau paspor, lalu NPWP sifatnya opsional, lalu yang terakhir adalah memiliki SOA atau SID yang dapat dilampirkan dengan cara di screenshot aja. Dan yang paling penting jangan lupa harga yang paling penting sahamnya harus ada ya Mas ya. Iya, benar Karena banget. percuma ada SID tapi pas lagi mau digadain sahamnya dijual. Nah, nah berarti kalau misalnya mereka udah ngelampirin semuanya Mas, let's say secara dokumentasinya udah lengkap, terus dan lain-lainnya juga udah oke. Kira-kira strategi approach yang dilakukan oleh Pegadaian ke nasabah itu gimana Mas untuk langkah selanjutnya? Ya, jadi nanti setelah nasabahnya melakukan proses kelengkapan data, nanti akan kita lakukan follow up, Mas. Jadi kita akan lakukan follow up yang mana nanti di proses follow up ini kita akan melakukan instruksi blokir efek ke sekuritas Blocking effect. jika memang sekuritas yang digunakan oleh nasabah ini sudah bermitra dengan Pegadaian. Nah, namun jika sekuritas yang digunakan oleh nasabah ini belum bermitra dengan Pegadaian, maka akan kita lakukan instruksi pemindahan efek, Mas. Jadi efek yang tadinya disimpan di sekuritas akan dipindahkan ke istilahnya ke berangkas kesediaan berangkas Pegadaian lah. Jadi Oke, berangkas oke. Pegadaian digital gitu. Nah, kita untuk berangkasnya ini kita bekerja sama dengan Bank BNI Kesediaan gitu. Nah, setelah itu kita akan lakukan proses tanda tangan perjanjian secara digital, Mas. Jadi untuk proses layanan Gada Efek ini kita bisa lakukan dimanapun tanpa harus datang ke kantor pegadaian sebetulnya gitu. Oke. Jadi bisa dilakukan secara digital nanti.
kita pandu untuk proses layanannya dari mulai tanda tangan perjanjian sampai dengan pengisian data-datanya gitu. Nah, setelah itu nanti kan efeknya akan dikunci oleh sekuritas ataupun dipindahkan ke kasedian ya Mas. Nah, setelah efeknya berhasil dikunci atau berhasil dipindahkan, maka akan kita lakukan proses pencairan dana. Jadi pencairan dana itu kita lakukan setelah efeknya dikunci oleh sekuritas ataupun efeknya sudah pindah ke kasedian pegadaian gitu. Estimasinya sih kurang lebih ya untuk sekuritas yang sudah bermitra itu bisa bisa 2 sampai 3 hari maksimal, dan yang non mitra kurang lebih sekitar ya 3 sampai 5 hari bursa sampai dengan pencairan gitu. Bahkan bisa lebih cepat juga sih untuk Oke deh. yang mitra gitu. Nah, oke, berarti secara garis besar memang untuk tahapnya itu eh, strategi approach-nya dari Pegadaian ada 6 ya Mas ya. Pertama melakukan proses seleksi, lalu mengetahui profil nasabah, lalu approach one-on-one meeting, penjelasan informasi layanan gada efek, data analitik, baru terakhir adalah pemberian dana yang diberikan oleh Pegadaian ke nasabah tersebut. Nah, ini menyambung topik tersebut nih Mas. Ini ada pertanyaan juga dari Indah underscore Habibah. Nah, si Kak Indah ini dia bertanya nih, untuk 90 harinya itu terhitung pada saat mereka mengisi form dan juga udah diakses atau oleh pegadaian, atau 90% masa term waktunya itu dihitung pada saat mereka setelah mendapatkan dana dari pegadaian itu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Indah pertanyaannya. Jadi 90 hari itu terhitung pada saat dananya diterima. Pada saat Oke. dananya diterima kita mulai hitung 1 hari gitu. Nah, nanti untuk jatuh temponya akan dikenakan 90 hari ke depan setelah dananya diterima gitu. Itu sih Mbak Oke, Indah berarti untuk terjawab ya Mbak Indah ya. ya. Dananya itu hitungan 90 harinya itu terhitung pada saat si nasabah mendapatkan dana dari si pegadaian. Nah, ini pertanyaan selanjutnya itu dari rekan ISP. Saya sambil melakukan sedikit scrolling nih. Scrolling Silakan. pertanyaan. Oke. Wah, mostly pertanyaannya dijawab semua nih, Mas. Oleh Mas yang terkait dengan Gade efek. Nah, ini nih satu pertanyaan menarik nih, Mas. Apakah ada gadai efek syariah? Pertanyaannya dari T Roger 20. Oke. Ya mungkin untuk layanan Gada Efek ini saat ini akadnya kita masih menggunakan akad konvensional. Namun untuk saham-saham yang masuk di LQ45 kan ada saham-saham yang masuk list syariah juga ya Mas. Itu bisa dilakukan gada efek juga sih gitu. Jadi kita untuk akadnya masih konvensional, namun untuk efeknya selama dia ada di LQ45 baik itu saham konvensional maupun saham syariah kita terima untuk dijadikan agunan gadai gitu. Oke deh. Berarti buat Bro Theo atau Sis Theo, Sis Tero, pertanyaannya sendiri tadi udah terjawab ya. Secara akad memang akadnya masih konvensional, tapi untuk efeknya yang dapat digadaikan adalah efek syariah juga bisa, selama dengan catatan dia masuk ke dalam indeks LQ45 ya Mas. Iya, betul. Oke deh. Ini pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan proses gadai efek. Nah, dari Sis Erika, mungkin tadi udah dijawab juga oleh Mas Fauji terkait dengan indeks LQ45 yang keluar dari indeks LQ45. Bagaimana langkah selanjutnya? Mungkin kalau mau Mas jawab lagi, boleh sih Mas. Mungkin ada beberapa juga nih baru join. Jadi untuk saham yang keluar dari list LQ45. Jadi untuk list LQ45 ini sebagaimana kita ketahui dilakukan rotasi setiap 6 bulan di bulan 6 bulan. Februari dan juga bulan Agustus. Nah, misalkan Mbak Erika tadi melakukan gada efek di bulan Januari yang mana efeknya gada efeknya ini akan jatuh tempo di bulan Januari Februari di bulan April kurang lebih di bulan April
Nah, pada saat bulan Februari ternyata ada perubahan di list indeks LQ45. Maka eh, Mbak Erika masih melakukan proses gadai sampai dengan jangka waktu jatuh tempo di hari Mm-mm. ke-90 atau di bulan April. Yang mana di bulan April nanti Mbak Erika ini tidak bisa melakukan perpanjangan gadai, namun harus melakukan pelunasan gadai ataupun jika ingin melanjutkan gadai harus ditukar dengan efek yang ada di list LQ45 gitu. Oke, thank you Mas untuk penjelasannya kembali. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, datang nih dari Fitros Nizar terkait dengan bagaimanakah mitigasi risiko terhadap gadai efek sendiri. Ini maksudnya mitigasi risikonya kayak gimana ya? Mungkin Mas bisa langsung dijawab, Mas. Oke, jadi mungkin untuk mitigasi resiko ini ya ya kita tahu kan di market ini harga saham fluktuasi ya mas, berfluktuasi ya, kadang ya ada saatnya turunnya dalam, ada kalanya juga saham itu naiknya lumayan kenceng juga. Nah pada saat periode gadai nanti misalkan ternyata efek yang dijadikan agunannya ini turun dalam kita melakukan mitigasi resiko dengan yang namanya itu top up call dan juga for sale gitu, yang mana top up call ini apa rasio uang pinjaman nasabah ini sudah mencapai 75% dari market value saham gitu. 75% dari market value saham, yang mana jika kita contohkan misalkan market value pada saat gadai itu 15 juta dan uang pinjaman yang diambil oleh nasabah itu 7.500.000 misalkan, maka rasio yang akan rasio penerimaan dananya itu di angka 50% Mas. Nah, ternyata di bulan kedua efeknya itu turun dalam sampai dengan market value agunannya itu mencapai 10 juta. Yang tadinya 15 juta ternyata turun nih sampai 10 juta. Yang mana rasionya ini 10 juta dibandingkan dengan 7,5 juta ini adalah 75%. Maka nasabah tersebut kena yang namanya rasio top up. Jadi solusi dari rasio top up ini, nasabah tersebut perlu melakukan top up agunan. Jadi top up agunan ini untuk mengembalikan rasionya ke rasio di bawah 75%. Jadi dengan meningkatkan agunan otomatis nanti rasionya akan kembali turun. Dan yang kedua bisa juga dengan melakukan cicil uang pinjaman gitu. Jadi dengan market value sahamnya 10 juta, misalkan nanti sobat-sobat investor melakukan cicil pinjaman nih, cicil pinjamannya misalkan 2,5 juta. Nah, yang mana nanti um, market value terhadap uang pinjamannya ini akan kembali di angka 50% gitu, Mas. 20%. Jadi yang diperlukan mitigasi resiko oleh Pegadaian itu untuk meminimalisir jika saham ini terjadi penurunan yang cukup dalam gitu. Namun sejauh ini sih selama periode gada efek cukup sedikit yang memang kena rasio top up bahkan ke rasio for sale gitu. Karena kan ya efek ini biasanya setelah turun dalam diikuti juga dengan kenaikan yang cukup tinggi juga ya Mas. Jadi Iya, kadang kena besoknya udah aman lagi karena efeknya naik lagi gitu. Gitu sih. Jadi ya iya, memang bener untuk banget tuh, ya, Mas. untuk ini kita ya berfluktuasi lah, berfluktuasi sehingga ya tidak tidak apa tidak perlu khawatir bahwa nanti pada saat gadai akan kena rasio top up bahkan ke rasio for sale gitu. Oke deh, berarti memang secara garis besar untuk mengatasinya kalau nggak top up, satunya lagi adalah cicil pinjaman. Tapi mungkin kalau misalnya dari kita sendiri nih yang ingin melakukan gadai efek, mungkin dapat melakukan langkah preventif dengan cara memilih saham yang selain dia masuk ke LQ45, fundamental base itu sangat penting dilihat dari kinerja performance perusahaannya at least 3 tahun terakhir, lalu dilihat juga movement dari si pergerakan harga sahamnya itu at least 1 tahun lah, 1 tahun terakhir itu gimana sih, kalau misalnya dia masuk ke saham cyclical atau enggak. Kalau seandainya dia masuk ke saham yang sifatnya itu cyclical, misalnya di periode tertentu harga sahamnya turun, terus kita kebetulan juga minjem minjem atau bahkan melakukan gadai efek pada periode harga sahamnya turun, itu harus diperhatikan juga ya Mas ya, berarti ya, Ya, dari para si investornya itu. Nah,
Oke, thank you Mas untuk jawabannya. Sangat-sangat inspiratif dan sangat insightful. Mungkin Mas, ini kan kita juga udah mau memasuki 1 jam. Nggak terasa nih, kita chit-chat, ngomong, dan juga sharing diskusi terkait dengan pegadaian. Gadai Efek udah hampir masuk 1 jam. Mungkin Mas ada pertanyaan, pertanyaan, sorry. Ada statement, closing statement nih Mas, sebelum kita mengakhiri sesi live Instagram malam ini. Mungkin gimana, mungkin bisa ditekankan kembali nih kepada para viewers terkait gimana cara Gadai Efek, terus kelebihannya apa, dan buat yang langsung sekiranya pengen butuh dana dan pengen melakukan Gadai Efek, bisa langsung kayak gimana? Halo? Sorry Mas, maaf. Kayaknya ke-mute Mas, nggak ada suaranya. Suara saya, Mas? Oh iya, terdengar. Oke. Jadi mungkin jika suatu saat nanti atau pada saat ini sobat-sobat investor membutuhkan dana, mungkin produk layanan Gadai Efek ini dijadikan salah satu alternatif alternatif pendanaan yang bisa dicoba oleh sobat-sobat investor, yang mana ini investor bisa mendapatkan kebutuhan dana tanpa harus aset yang dimiliki. Nah, untuk proses layanan Gadai Efek ini nanti sobat-sobat investor bisa melakukan simulasi ataupun bahkan pengajuan Gadai ini bisa melalui aplikasi Gadai Digital. Jadi nanti proses layanan Gadai kita bisa lakukan secara digital gitu, secara digital ya. Mungkin ya cukup aja sih Mas dari saya. Mungkin nggak ada pertanyaan lebih lanjut. Produk layanan Gadai Efek ini kita memiliki PA khusus Gadai Efek yang bisa ke apa, mungkin nasabah atau memiliki pertanyaan yang belum ditanyakan di sini, bisa langsung ditanyakan ke WA Gadai Efek gitu. Nanti kita akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat investor. Nah, untuk handphonenya di 08 0818 400 Oke, bisa diulang Mas, 0818 400. Materi sebentar. Oke, Saya tulis aja ya. boleh, boleh, boleh. Nah, buat teman-teman bisa langsung tuh hubungin kontak WhatsApp Gadai Efek kalau seandainya pengen tanya-tanya lebih terkait dengan jasa layanan Gadai Efek. Atau bahkan kalau seandainya malas WA, bisa langsung DM ke Instagram Sobat Sahabat Pegadaian juga ya Mas ya. Ya, Karena ada admin juga yang standby untuk menjawab pertanyaan terkait dengan Gadai Efek dan juga produk layanan dari Pegadaian lainnya. Oke, thank you Mas Fauzi untuk penjelasan yang diberikan untuk live Instagram malam ini dengan temanya itu adalah diskusi asik tentang Gadai Efek. Dan mungkin karena adanya keterbatasan waktu yang hanya 1 jam, kita mungkin langsung closing aja untuk sesi live sharing malam ini. ya. Sehat selalu untuk Mas Fauzi, terima kasih banyak untuk waktu luangnya. Mungkin nanti ke depannya kalau seandainya kita bisa lihat antusiasmenya tinggi dari para viewers, kita akan bahas lebih deep lagi terkait dengan Gadai Efek. Thank you Mas, saya ucapkan kembali lagi. Mohon Masih. maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Dan ya, untuk Mas. para viewers, Sobat Cuan dan juga Sobat ISP serta Sobat Pegadaian, terima kasih kalian udah standby hampir 1 jam kita menemani kalian. Sehat selalu untuk kita semua, dan juga Mas Fauzi terutama. Salam untuk tim Pegadaian di sana. Ya, Kami pamit undur diri Mas ya. ya, Terima kasih banyak Mas. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. ya. Selamat malam. Thank you Mas. Saya izin untuk live ya. Ya, Mas. Thank you.